Pengadilan Negeri Pandeglang menggelar sidang yang ketiga gugatan melawan hukum atau PMH perkara pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial atau FHS. Dalam persidangan tersebut, kuasa penggugat meminta kepada majelis hakim agar dapat menunjukkan legalitas universitas berkenaan dengan akte pendirian universitas dan juga surat keputusan tentang pengangkatan para tergugat, di antaranya Rektor, BPU, PBMA, dan lainnya. Bisa menyampaikan lagi ya. Mohon maaf sebelumnya, kami sebagai penggugat dalam perihal ini menggugat badan hukum yang mulia. Karena dalam gugatan menyebutkan yang dimaksud oleh penggugat adalah jabatan-jabatan yang diemban oleh person tadi, maka bukan berarti yang digugatnya adalah lembaganya. Salah. Ini sangat keliru. Kami melihat sebagai penggugat merasa keberatan dikarenakan kami ini yang kami gugat adalah suatu lembaga berbadan hukum mewakili pengurus besar Matwa Anwar, di mana Universitas Matwa Anwar itu milik dari Matwa Anwar, di mana pengurusnya itu adalah secara sah adalah pengurus besar Matwa Anwar. Pasal berapa? 3609, pasal 3609. Bukti fotokopi itu tidak pernah ada surat aslinya atau akte aslinya, itu dianggap tidak ada. Nah, ada pertanyaan tentang masalah penggugat menanyakan. Sepengetahuan saya yang dalam begini adalah alumni ini, kebetulan saya sebagai praktisi hukum lawyer, ketika seseorang menggugat lembaga, maka harus dibuktikan bahwa seorang itu adalah mewakili lembaga. Nah, pemirsa, kali ini Bang Kumis ada sedikit bincang-bincang yang berbeda nih, karena dua orang yang di depan Bang Kumis ini baru kami ajak bincang-bincang terkait persoalan di Unma. Dan mungkin kalau Bang Kumis udah mengenal, tapi publik Pandeglang pun perlu untuk mengenal bapak-bapak depan ini. Boleh diperkenalkan, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona El Furqon. saya Dede Sulaiman. Terima kasih Bang Kumis berbagi. Saya Dona El Furqon, kuasa hukum dari pengurus besar Matlaul Anwar dan kuasa hukum Badan Penyelenggara Universitas Matlaul Anwar. Kebetulan ini adalah rekan saya, Dede Sulaiman. Satu lagi ada Ade Mustawidaya. Nah, kami mewakili pengurus besar Matlaul Anwar, di mana Universitas Matlaul Anwar itu milik dari Matlaul Anwar, di mana pengurusnya itu adalah secara sah adalah pengurus besar Matlaul Anwar. Nah, dan BPU itu adalah representasi dari PB Matlaul Anwar, dialah yang memiliki di situ. Kalau ada dalam struktural itu, dialah yayasannya di situ. Meskipun di situ memang Matlaul Anwar secara sah yang memiliki Matlaul Anwar. Nah, bicara sah atau tidak muncul dalam persidangan, Bung. Karena sahnya sebuah apapun bentuknya perguruan tinggi, apakah perusahaan, harus didasari dengan yang namanya akte pendirian dan beberapa dokumen yang lainnya. Nah, tadi di persidangan sempat muncul meminta bahwa itu harus dihadirkan. Dan sampai sidang ketiga ternyata dari pihak pengacara dan Bapak sendiri kan tidak bisa menghadirkan bukti-bukti tersebut. Alasannya apa sih? Baik, sah-sah saja baik penggugat itu meminta adanya akta notaris atau SK ya sebetulnya dalam sebuah persidangan. Tapi itu harus memasuki pada agenda pembuktian. Nah, inilah salahnya kenapa harus di depan. Kalau misalnya itu di depan, berarti penggugat tidak mempercayai apa yang ada di hadapan oleh penggugat itu adalah kuasa hukum tergugat, gitu ya. Di dalam surat kuasa disebutkan untuk dan atas nama pengurus besar Matlaul Anwar. Yang kedua, untuk dan atas nama ketua Badan Penyelenggara Universitas Matlaul Anwar. Nah, kalau misalnya dia meminta SK, berarti dia ingin membuktikan di awal. Pembuktian itu harus masuk pada masa persidangan. Jadi jangan dibulak-balik tiba-tiba dia mengatur jalannya sidang gitu. Yang harus aktif itu dia sebetulnya. Karena kalau misalnya perdata, hakimnya aktif. Kalau pidana, hakimnya aktif. Kalau perdata, penggugatlah yang aktif. Tapi kan kita pasif. Harus pasif kita. Terus publik sudah tahu melalui channel Pak Kumis berbagi kan sebenarnya intinya di situ. Mungkin tadi ada satu informasi baru nih, karena sudah memasuki di tahap mediasi.
Nah, kalau boleh tahu apa mediasi di dalam, karena Bang Kumis sendiri kan tidak bisa masuk karena itu privasi, tapi boleh dong sedikit bocoran di mediasi tersebut bagaimana sih? Saya ingin memberikan sebuah gambaran begini. Ini kan sebelum masuk masa gugatan ini masuk ke pengadilan negeri Pandeglang, mediasi atau usaha-usaha untuk mediasi itu sudah dilakukan. Pesan-pesan itu sudah sampai. Tapi ini karena sudah muncul ke publik dan ini dikonsumsi oleh publik, sehingga memunculkanlah kami untuk berbicara di depan publik. Nah, misalnya soal adanya demo, adanya LAPU dan lain-lain lah sebetulnya, dan itu ekses dari persoalan ini. Nah, kami sih sudah berharap bahwa ini adalah persoalan internal Matlaul Anwar, di mana universitas yang dimiliki oleh Matlaul Anwar itu mestinya dikonsumsi oleh internal Universitas Matlaul Anwar saja. Semua baik dan semua bisa berjalan baik karena ini menyangkut pelayanan pendidikan. Dan pelayanan pendidikan ini berarti kan harus ada trust dari masyarakat. Nah, kalau misalnya tidak ada trust dari masyarakat, kemudian adanya gonjang-ganjing semacam ini sangat merugikan institusi kami, dan kami sebagai penyelenggara pendidikan yang dari tahun 1916 dirugikan. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Dede. Silakan, Pak Elis. Dalam proses mediasi tadi ya, di tahapan proses persidangan, memang secara aturan dibolehkan oleh pengadilan untuk diadakan proses mediasi sebelum masuk pada pokok-pokok perkara. Akan tapi sudah disebutkan tadi oleh kawan saya bahwa proses mediasi di luar pengadilan sebetulnya dilakukan oleh kami dari pihak PB ataupun dari pihak BPU. Akan tapi tidak mencapai hasil yang maksimal. Kalau toh memang memungkinkan, ini juga nanti proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang yang pada hari Rabu nanti tanggal 26, kita juga diberikan resume terkait persoalan ini, terkait permasalahan ini, mencari win-win solution. Solusinya seperti apa, seperti itu, dari pihak penggugat seperti apa, dari kami juga pihak tergugat seperti apa. Sebetulnya rileks aja, tidak usah tegang seperti itu Bang Kumis. Itu karena proses mediasi ini kan tadi gitu kan, mencari win-win solution. Seperti itu, nanti dari mereka seperti apa, rilisnya kan begitu. Itu kan resumenya, perkaranya kan begitu. Dari kami juga sama mengeluarkan resume kan begitu. Perkaranya seperti apa, nanti dicari titik tengah oleh mediator. Makanya kenapa pada proses persidangan tadi ditunjuk mediator dari pengadilan itu sendiri. Karena kami percaya dan menjunjung tinggi rasa keadilan, makanya kami tidak tunjuk dari pihak luar. Kami tunjuk dari pihak Pengadilan Negeri Pandeglang. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih, silakan dijawab oleh siapa saja. Karena semua pihak nih, termasuk Bang Kumis, sangat menyayangkan dengan adanya peristiwa seperti ini. Ini dunia, tapi publik menunggu nih agar mungkin perdamaian atau mediasi tadi menjadi titik temu dan tidak dilanjut lah. Ini publik. Kira-kira nih, menurut abang berdua nih, ada nggak sih titik temu tanpa ada lagi proses hukum selanjutnya gitu? Secara gambaran, secara umumnya. Baik, karena tadi kan sebetulnya hanya ada dua pilihan, berdamai atau lanjut ke proses hukum. Ke proses hukum berarti nanti ada putusan yang mengikat dan ingkrah. Ya. Yang kedua adalah tadi juga proses mediasi, di mana dicarikan win-win solution. Dan itu juga mengikat sehingga tidak perlu lagi masuk pada ranah hukum. Nah, sebetulnya memang kita berharap tidak ada perdebatan sampai masuk ranah pengadilan, kemudian perjalanan hukum ini terus berjalan. Tapi karena ini sudah masuk, maka persidangan tetap harus jalan. Kemudian kita sedang masuk proses mediasi. Mediasi juga pasti sudah dijelaskan dari di awal-awal bahwa ini baru awal mediasi, belum masuk pada pokok dari mediasi itu sendiri. Nanti kita akan kabarkan kepada publik semuanya bahwa mediasi itu selesai. Adapun isi-isinya mungkin publik tidak perlu juga tahu gitu, bahwa ini sudah selesai. Kalau misalnya pengen tahu, ya itu namanya kepo gitu. Harapan ya Bang Kumis, berarti ya. Harapan publik ya. Harapan publik ini kan bicara publik, karena ini dunia pendidikan. Saya menambahkan, kalau harapan publik itu ya tadi ya ingin cepat proses mediasi, kemudian proses hukum ya selesai di mediasi ya, seperti itu. Kami sebetulnya begini, ini PB ini orang tua,
Seperti itu kan begitu. Kemudian misalkan keberkaitan dengan BPU, kemudian dengan rektor itu anak kami. Karena berkaitan dengan dosen dan sebagainya itu anak daripada PB. Siapa sih sebetulnya orang tua yang tidak ingin berdamai dengan anaknya? Kan begitu logika hukumnya begitu. Iya kan? Logika hukum begitu. Setiap orang tua yang ingin berdamai dengan anaknya. Luar biasa, terima kasih. Nah, Ya. pemirsa, itulah bincang-bincang di saat habis persidangan dan Bang Gembus mengejar ke salah satu tempat yang nggak mungkin saya sebutkan, tapi yang jelas ini adalah resmi dari pernyataan kedua pihak mengatasnamakan Madal Nawar. Sekali lagi, terima kasih, Bung. Sama-sama, Mas. Kita lihat bersama-sama jalannya sidang ketiga nih terkait masalah polemik di Unma, dan masing-masing pihak nampaknya itu belum bisa membuktikan dokumen-dokumen yang memang dipinta oleh tergugat. Sebenarnya menurut pandangan Bung sebagai praktisi hukum jalannya sidang itu bagaimana sih? Beberapa kali, sudah ketiga kali nih mengikuti sidang persoalan Unma, dan di sidang yang ketiga tadi pihak penggugat tetap meminta legalitas tentang Unma sendiri terkait tentang akte pendirian dan beberapa dokumen yang lainnya. Tetapi nampaknya dalam persidangan ketiga ini tergugat tetap tidak bisa untuk memberikan atau membuktikan apa yang diminta tergugat. Nah, menurut Pak Ajat sebagai praktisi hukum ini bagaimana, Pak Ajat?